Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel Nanang Arifin. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kemarin kita membahas 4 organ ekskresi dalam tubuh kita. Yang kita bahas itu ya, yang kita bahas ginjal. Lalu kita juga membahas kulit kita, membahas paru-paru kita, membahas hati kita. Semua organ ini bisa rusak, bisa sakit. Nah, pertemuan kali ini Bapak akan membahas gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi. Itu misalnya ginjal kita dapat rusak, kulit kita bisa rusak, ini kulit wajah kita, paru-paru kita bisa rusak. Ini adalah penyakit kuning, matanya kuning, kulitnya kuning karena hati yang rusak. Nah, di sini tujuan pembelajarannya ini hari ini, siswa dapat mengetahui jenis-jenis gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi kita, baik pada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati kita. Gangguan yang pertama adalah gangguan pada ginjal. Yang pertama adalah batu ginjal. Ini batu ginjal, ini adanya batu-batu pada saluran ginjal kita. Gejalanya apa? Nyeri pada punggung. Punggung kita terasa sakit. Tidak bisa kencing. Mengapa? Terhambat oleh batu-batu yang ada di saluran ginjal dan saluran urin kita. Mengapa sampai terjadi batu ginjal? Proses pembentukan batu ginjal, ini batu ginjal pada dalam ginjal kita, namanya urolitiasis. Ketika urin mengalami jenuh garam, maka terbentuk batu ginjal. Kandungannya apa? 80% itu kalsium, sisanya asam urat, sistein, dan mineral sulfat. Ini nanti akan menyumbat di sini, ya, menyumbat di pelvis rongga ini, di daerah sini. Lalu menyumbat di ureter sini, di sini ureter ini menyumbat di sini. Ada ginjal-ginjal. Lalu pada tubulus, di dalam ginjal kita ini ada tubulus. Nah, itu akan menyumbat itu, sehingga urin tidak bisa mengalir dengan lancar. Bagaimana pengobatannya? Kalau masih kecil, dapat diobati dengan menggunakan cairan. Misalnya gini, pengalaman ada seorang penderita batu ginjal, dia mengkonsumsi ekstrak daun geje beling yang bisa menghancurkan endapan-endapan garam di dalam saluran ginjal. Kalau lebih besar lagi, maka dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Ini mungkin di kedokteran yang bisa membahasnya. Lebih parah lagi, batu ginjalnya sudah besar di dalam ginjal, di dalam ini saluran urin, maka dengan pembedahan, ini kalau sudah parah. Yang kedua, gangguan pada ginjal yang kedua, diabetes mellitus. Orang menyebutnya adalah kencing manis. Apa gejala-gejalanya? Hiperglisemia, peningkatan kadar gula dalam darah lebih dari 160 sampai 180. Ini berarti kadar gula dalam darah tinggi. Orangnya kedua, poliuria, sering buang air kecil dan volumenya besar. Polidipsia, rasa haus terus menerus. Polifagia, mudah lapar. Ini mengapa kok banyak minum air? Membutuhkan banyak air untuk menghancurkan glukosa dalam darah. Kalau sudah parah, orang kena diabetes atau kencing manis, ini adalah ketika luka sulit pulih kembali, darahnya sulit menutup. Mengapa sampai terjadi seperti itu? Kurangnya produksi hormon insulin dalam tubuh kita. Hormon insulin itu mengubah glukosa jadi glikogen yang menjadi energi dalam tubuh kita. Jika akan banyak glukosa dalam darah kita, akan mengakibatkan beratnya ginjal, hingga akhirnya menyebabkan gagal ginjal. Ini diabetes. Orang kena diabetes, atau istilahnya kencing manis.
Yang kedua, yang ketiga, albuminuria. Proteinnya tinggi. Gejalanya apa? Adanya pembengkakan dalam kulit kita yang berisi cairan. Dalam tangan kita ada pembengkakan, tangan menjadi membesar pada wajah, tangan, dan pergelangan. Ini kalau kita lihat, urin kita itu biasanya berbusa. Itu menunjukkan urin kita banyak mengandung protein. Penyebabnya apa? Terdapatnya albumin atau protein dalam urin. Mengapa? Karena kerusakan alat filtrasi pada ginjal yang namanya glomerulus. Ini di dalam ginjal kita ada yang namanya glomerulus untuk menyaring darah. Itu rusak, sehingga protein tetap keluar melalui urin. Kalau dalam darah kurang albumin, itu tekanan osmotiknya berkurang dalam pembuluh darah, sehingga cairannya itu merembes di pembuluh darah keluar ke jaringan tangan sini, sehingga tangan kita menjadi membesar. Albuminuria. Sekarang kita membahas gangguan yang ada pada kulit kita. Namanya kerosis. Gejalanya apa? Kulitnya kering dan kasar seperti ini. Gatal-gatal karena peradangan kulit. Penyebabnya apa? Ketika proses maturasi dari epidermis ini, proses penggantian sel-sel baru ini, itu bermasalah. Karena apa? Kelembapannya rendah, kadar air dalam udara rendah, terlalu panas, dan terjadi kelainan pada lapisan tanduk yang menggantikan sel-sel yang rusak. Sehingga solusinya kalau kulitnya mengering seperti ini, diberi pelembab. Sehingga setelah diberi pelembab bentuknya seperti ini. Ketika sebelum diberi pelembab seperti ini, adanya kerosis. Ketika sudah diberi pelembab, sembuh. Sesudahnya seperti ini. Selanjutnya, gangguan pada kulit selanjutnya yang pernah kita dengar adalah jerawat. Ini jerawat itu seperti ini. Wajah kita kalau kena jerawat, gejalanya kulit pada wajah, dada, dan punggung meradang. Penyebabnya apa? Kelenjar minyak. Sini ada produksi kelenjar minyak kita sini ya. Nah, ini kelenjar minyak kita memproduksi minyak berlebihan, mengakibatkan adanya penyumbatan pada folikel rambut atau pada pori-pori tersumbat, sehingga kulitnya meradang seperti ini. Pengobatannya dengan menggunakan zat antibiotik, karena kemungkinan yang menyumbat ini ada bakterinya, sehingga diberi zat antibiotik untuk membunuh bakteri. Tapi obat ini, topikal ini, penggunaannya sangat berbahaya, sehingga harus sesuai dengan resep dokter. Gangguan kulit yang ketiga adalah biang keringat. Biasanya pada bayi-bayi, ya ini, pada bayi-bayi gejala-gejalanya ya seperti ini. Bintil-bintil kuning berwarna merah pada bagian kulit. Biasa terasa gatal. Penyebabnya apa? Saluran kelenjar keringat di sini tersumbat. Ini kan kelenjar keringat, mengeluarkan keringat, tersumbat di sini, ya, tersumbat oleh sel-sel mati yang terbuang tidak sempurna karena cuaca panas, kosmetik, dan aktivitas tertentu. Ini penyebab dari biang keringat. Lalu gangguan yang ketiga pada paru-paru. Maaf, ini sudah kita bahas pada pertemuan sistem pernapasan kemarin. Ya, ini paru-paru kita. Ya, maaf. Ya, pada paru-paru kita yang ada dua pasang ini paru-paru kita yang ada di dalam dada kita. Sudah kita bahas kemarin. Selanjutnya gangguan pada organ hati kita. Ya. Ini hati kita di bawah tulang dada sebelah kanan. Hepatitis itu ada 3, hepatitis A, B, dan C. Karena biasanya mengkonsumsi alkohol terlalu banyak, sering mengkonsumsi obat-obatan, atau serangan virus atau bakteri. Hepatitis itu bagi 3, ada hepatitis A. Bagaimana gejalanya? Lemas, letih, demam, mual dan muntah, dan yang air kencing itu berwarna gelap dan tinjanya pucat.
Penyebabnya apa? Rusaknya organ hati karena serangan virus hepatitis A, ini virusnya. Penularannya melalui makanan minuman. Penularannya melalui makanan minuman yang tertular tinja penderita hepatitis A. Yang kedua, hepatitis B. Gejalanya apa? Ini muncul setelah 1-5 bulan, yaitu sakit kepala, demam, mual, muntah dan lemas. Ini hati kita ini di sini diserang oleh virus hepatitis B. Penyebabnya apa? Kekebalan tubuh menurun dan serangan dari virus hepatitis B ini menyerang pada orang yang sudah dewasa. Bagaimana penularannya? Kontak darah, keringat, dan air liur. Selanjutnya yang ketiga, hepatitis jenis C. Nah ini gejalanya apa? Lemah, letih, lesu, demam, mual, nafsu makan menurun, tubuh dan matanya menjadi kuning. Ya, tubuh dan mata menjadi kuning. Air kencing berwarna gelap dan fesesnya pucat. Kadang-kadang timbul gejala flu ringan. Penyebabnya apa? Sini. Organ hatinya rusak karena serangan virus hepatitis C ini ya. Ini rusak organ hatinya. Serangan virus hepatitis C. Gimana penularannya? Darah, jarum suntik, dan ibu hamil kepada anaknya, pada janinnya. Selanjutnya gangguan pada organ hati, penyakit kuning atau jaundice. Gejalanya apa? Demam, cepat lelah, pusing dan kadang-kadang pingsan. Kulit dan mata menjadi kuning. Ini penyakit kuning, ini menyerang hati yang diserang karena bilirubin meningkat. Penyebabnya apa? Gangguan pada hati. Ada penyumbatan pada saluran empedu ini, tersumbat saluran empedunya dan metabolisme bilirubin, sehingga bilirubinnya akan ini keluar dan menuju ke darah sehingga warna kulit menjadi kuning. Penyakit pada organ hati yang terakhir adalah sirosis atau pengerasan organ hati. Gejala-gejalanya apa? Ini perut kembung, banyak angin pada sekitar ulu hati, perutnya menjadi mengeras dan membesar, demam, meriang, tubuh sulit digerakkan. Ini hati yang kena sirosis. Ini hati normal, ini hati yang kena sirosis. Penyebabnya apa? Mengkonsumsi banyak obat-obatan dan alkohol. Sehingga kalau sakit jangan sering-sering obat. Berilah kesempatan tubuh untuk melawan dengan menggunakan imunnya kita, sel darah putih kita. Lalu orang kena kanker ini, sirosis hati ini, bisa karena infeksi bakteri dan virus, atau adanya sel kanker dan menumpuknya racun dalam hati kita. Menumpuknya racun itu kan dinetralisir oleh hati. Ini kalau nggak sanggup maka ini bisa merusak hati kita. Ini hati kita ini. Ini hati kita. Jika jaga hati kita, jaga ginjal kita, jaga kulit kita, jaga paru-paru kita agar tidak rusak. Ini onderdil yang harganya sangat mahal sekali. Onderdil mobil mudah dibeli, tapi onderdil organ kita sulit untuk didapatkan. Maka kita berdoa, berlindung pada Allah agar terhindar dari penyakit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min syai'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.